Kristus mendirikan gereja Katolik sekali untuk selamanya. Sejak awal karyanya di dunia, Yesus Kristus tidak hanya datang untuk mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah, tetapi juga mendirikan suatu persekutuan umat beriman, yaitu gereja Katolik, yang akan menjadi tanda kehadirannya hingga akhir zaman. Gereja yang satu didirikan Yesus Kristus bukanlah sekedar komunitas manusiawi, tetapi merupakan lembaga ilahi yang berakar pada kehendak Bapa dan dibimbing oleh Roh Kudus. Ketika Yesus bersabda kepada Simon Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. Yesus mau menegaskan bahwa gerejanya akan bertahan sepanjang sejarah, tidak akan hancur oleh tantangan dunia, dan tetap menjadi sarana keselamatan bagi semua orang. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan amanat agung kepada para muridnya. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat agung ini ditujukan secara khusus kepada para rasulnya dan diwariskan kepada para pengganti para rasul, yaitu Paus bersama para uskup sedunia. Bukan ditujukan kepada semua orang. Di luar garis suksesi apostolik tidak mempunyai hak untuk mengajar dan mewartakan Injil. Sekali lagi, amanat agung ini diberikan kepada para rasul, dan para rasul mewariskan kepada Paus sebagai pengganti Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul. Bukan ditujukan kepada semua orang. Amanat ini menegaskan bahwa gereja Katolik bukanlah institusi sementara, melainkan memiliki misi abadi yang dijamin oleh kehadiran Kristus sendiri sampai pada akhir zaman. Sejarah telah membuktikan bahwa gereja Katolik didirikan Kristus terus bertahan melalui para rasul dan para penerus, yaitu Paus dan para uskup. Para rasul mewariskan amanat agung Kristus kepada para penggantinya, terutama Santo Petrus, untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia dan menetapkan para uskup sebagai penerus mereka melalui suksesi apostolik. Konsili-konsili besar dalam gereja Katolik seperti Konsili Nicea dan Konsili Trente menunjukkan bahwa gereja terus menjaga kemurnian ajaran yang diwariskan oleh Kristus. Sekalipun gereja menghadapi berbagai tantangan seperti penganiayaan di abad pertama, skisma besar pada tahun 1054, dan pemberontakan
Martin Luther dengan kawan-kawannya yang terkenal kita sebut sebagai reformasi Protestan pada abad ke-16. Gereja Katolik tetap teguh dalam kebenarannya sampai sekarang ini. Sifat gereja Katolik yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, seperti yang dinyatakan dalam Credo Nicea Konstantinopel, membuktikan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang didirikan Kristus dan tetap eksis sampai sekarang ini. Dengan kata lain, Yesus Kristus mendirikan gereja Katolik sekali untuk selama-lamanya. Paus sebagai penerus Santo Petrus terus memimpin gereja dalam kesatuan iman. Katekismus Gereja Katolik nomor 869 menegaskan bahwa Kristus telah memberikan misi suci kepada gerejanya yang akan berlangsung sampai akhir zaman. Demikian pula Konsili Vatikan II dalam dokumen Lumen Gentium nomor 8 mengajarkan bahwa gereja dalam Kristus adalah sakramen, yaitu tanda dan sarana persatuan dengan Allah dan persatuan dengan seluruh umat manusia. Dari situ sudah bisa kita pahami bahwa tidak mungkin persatuan itu diwujudkan, ditampakkan kalau gereja itu bermacam-macam. Apalagi 60.000 gereja yang menyebar ke seluruh dunia tidak mungkin menampakkan kesatuan umat manusia dalam Kristus. Dengan demikian, gereja Katolik bukan hanya warisan sejarah, melainkan persekutuan ilahi yang terus hidup dan berkembang. Kristus telah mendirikan gerejanya sekali untuk selamanya, dan gereja ini akan terus berjalan sampai akhir zaman sebagai tubuh mistik Kristus dan tanda nyata keselamatan bagi dunia. Semoga Tuhan memberkati.